Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya iyyaka an tadhunna anna taqwallah ya sholatu wasyamu wa nahwuhuma minal ibadati faqad anna taqwallah tadkhulu fi kulli syai'in fattaqillaha fi ibadati maulaka la tufarrid fiha wattaqillaha fi ikhwanika la tu'dhi ahadan minhum wattaqillaha fi baladika la takhunhu wa la tusallit alaihi aduwa wattaqillaha fi nafsika la tuhmil fi sihatika wala tatakhallaq bisiwal akhlaqul fadilah. Wahai anakku, janganlah kau mengira bahwa bertakwa kepada Allah itu cukup dengan sholat, saum, puasa di bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah sejenisnya saja. Sesungguhnya takwa pada Allah itu mencakup segala hal. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dalam beribadah pada Rabbmu, jangan sekali-kali engkau mengingkarinya. Bertakwalah pada Allah dalam bergaul dengan teman-temanmu, jangan sampai menyakiti hati mereka. Bertakwalah pada Allah dalam menegakkan dinmu, agamamu, jangan sekali-kali engkau khianati ketentuan Allah, dan pertahankanlah jangan sampai dinmu, agamamu dikuasai musuh. Bertakwalah pada Allah, jangan menunda-nunda ibadah di kala sehatmu, dan jangan hiasi dirimu kecuali dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Anak-anak, kita seharusnya bertakwa pada Allah itu tidak cukup dengan sholat, puasa, ngaji saja. Takwa kepada Allah itu mencakup segala hal. Ya, takwa dalam hal ibadah kepada Allah itu jangan sekali-kali kita tuh mengingkari. Ya, memang harus bertakwa dimanapun berada. Tidak hanya bertakwa hanya saat di masjid, saat sholat, tidak. Ya, bertakwa pada Allah dalam pergaulan dengan teman-teman. Jangan sampai kita menyakiti teman, baik dengan perkataan, mungkin menyapa dengan bukan namanya atau panggilan orang tuanya, itu bukan bagian dari takwa. Orang yang bertakwa tidak akan memanggil orang lain dengan panggilan yang lebih jelek, lebih buruk. Ya, lagi panggilan orang tua itu tidak boleh. Nih, maksudnya memanggil dengan nama orang tuanya. Itu yang namanya orang yang bertakwa, ya tentunya tidak akan memanggil dengan nama-nama yang tidak disukai oleh pemiliknya. Jadi bertakwa saat bergaul dengan teman itu juga harus bertakwa. Takwa dalam menegakkan agama, jangan sekali-kali berkhianat terhadap ketentuan Allah. Jadi ketentuan Allah kita tidak boleh mengingkari. Jangan sampai agama itu dikuasai oleh musuh kita. Musuh kita siapa? Setan. Nah, setan berbuat tipu daya sehingga kita mengotak-atik. Syariat itu seperti ini, ya, nggak apa-apa. Gusti Allah itu Maha Pengampun. Akhirnya kita wis nggak usah sholat nggak diampuni Gusti Allah. Mohon kita istighfar diampuni. Ya tidak seperti itu. Itu namanya kita mengingkari ketentuan Allah. Saatnya mungkin pas waktu main, waktunya sholat ya sholat, jangan diingkari. Nggak apa-apa, Allah itu Maha Pengasuh, Maha Pengampun. Gak sholat disik, gak apa-apa kok diampuni karena Gusti Allah. Tidak seperti itu. Ketentuan Allah tidak boleh kita ingkari, bahwa yang harus kita laksanakan, yang boleh, nah itu baru boleh kita laksanakan. Kemudian bertakwalah pada Allah, jangan menunda-nunda ibadah di saat sehat. Jadi usahakan ibadahnya, ngaji nih sing ajek, sekolah sing terenten, belajar setiap hari di rumah, baik belajar membaca, menulis, dan lain sebagainya, termasuk belajar membantu orang tua. Ya. Hiasilah dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia itu menjadi perhiasan
Di perhiasan itu tidak baju yang indah, kemudian sepeda yang bagus, tas yang bagus, tidak. Perhiasannya adalah dengan cara berakhlak yang mulia, baik saat di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dengan akhlak yang mulia, sopan, santunnya dijaga, belajar basa kepada siapapun. Itu. Ya bunayya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqi hasanin. Wahai anakku, Rasulullah telah bersabda, bertakwalah pada Allah di mana saja engkau berada. Ikutilah segera perbuatan jelek, maksiat, dengan perbuatan baik atau ibadah, maka ibadah itu akan menghapus dosa dari maksiat, dan berakhlak baiklah di hadapan umat manusia. Ini dalam sebuah hadis Nabi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Hakim dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Jadi bertakwa kepada Allah itu dimanapun kita berada, baik saat di rumah, di kamar mandi pun juga bertakwa, ya. Utamanya saat mandi, saat masuk kamar kecil, diawali dengan doa. Di dalam kamar mandi atau toilet tentunya tidak membaca Al-Quran, tidak nyanyi-nyanyi. Nah, diisi dengan mengikuti syariat agama Islam, itu bertakwa. Kemudian saat melakukan perbuatan jelek atau maksiat, alangkah baiknya harus segera diikuti dengan ibadah, perbuatan baik. Supaya apa? Perbuatan jelek itu terhapus dengan dengan ibadah kita. Jadi seperti itu, segera. Ketika mungkin pernah melakukan dosa, segera tutupi, diisi berikutnya dengan kegiatan yang baik, banyak istighfar utamanya, lalu melaksanakan ibadah yang lain. Dan berakhlak baiklah di hadapan umat manusia. Dia harus berakhlak yang baik di hadapan manusia, supaya terlihat bahwa orang Islam, orang yang beriman itu selalu menjaga kebaikan dimanapun dia berada, baik pada diri sendiri, pada lingkungan, pada penciptanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah agar bisa melakukan ibadah dengan baik dan selalu berakhlakul karimah. Akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.